Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya dan teman saya yang bernama Arya Gema Anugrah ingin membahas tentang perundingan Linggarjati. Anggota Muhammad Dafar Deyo dan Arya Gema Anugrah. Oke, akan dilanjut oleh latar belakang oleh Gema. Perundingan Linggarjati terjadi setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 yang Belanda berusaha kembali menjajah dengan bantuan tentara NECA. Hal ini memicu banyak pertempuran termasuk penduran besar di Surabaya. Untuk menghindari konflik yang lebih luas lagi, pihak internasional, khususnya Inggris, mendorong Indonesia dan Belanda untuk berunding, yang akhirnya membuat perundingan digelar di Linggarjati, Jawa Barat pada November 1946. Selanjutnya, apa itu perundingan Linggarjati? Perundingan Linggarjati adalah sebuah perundingan antara pemerintah Republik Indonesia dan pihak Belanda dengan mediasi Inggris. Tujuannya adalah untuk mencari jalan damai dan penyelesaian konflik setelah Belanda ingin kembali menguasai Indonesia pasca proklamasi 17 Agustus 1945. Kapan perundingan Linggarjati terjadi? Perundingan Linggarjati berlangsung pada 10 sampai 15 November 1946. Hasil perundingan itu kemudian disahkan pada 25 Maret 1947. Di manakah perundingan Linggarjati dilaksanakan? Perundingan ini dilakukan di Linggarjati, sebuah desa kecil yang berada di wilayah Cirebon, Jawa Barat. Siapa saja tokoh-tokoh yang terlibat dalam perundingan Linggarjati? Mari kita ulik. Delegasi Indonesia ada Sultan Syahrir sebagai ketua delegasi, Muhammad Roem, Susanto Tirto Projo. Dari delegasi Belanda ada Hubertus Johannes van Mook, Profesor Sir Horn. Dan mediator Inggrisnya ada Lord Kilran, perwakilan Inggris yang menjadi penengah. Mengapa perundingan Linggarjati itu terjadi? Yuk kita bahas. Ada beberapa alasan utamanya. Belanda tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia sepenuhnya. Indonesia ingin mendapat pengakuan internasional melalui jalur diplomasi. Selanjutnya, untuk menghindari pecahnya perang besar yang akan menambah penderitaan rakyat, Inggris hadir sebagai sekutu mendorong agar kedua pihak di antara Indonesia dan Belanda agar melakukan perundingan yang damai. Bagaimana kronologis perundingan Linggarjati ini tidak bisa terjadi? Jadi, setelah proklamasi kemerdekaan, Belanda datang kembali ke Indonesia bersama NICA, Netherlands Indies Civil Administration, untuk mengambil alih pemerintahan. Terjadi banyak bentrokan antara pasukan Indonesia dan Belanda. Inggris yang saat itu menjadi pihak sekutu mencoba menengahi konflik. Nah, lalu pada Oktober 1946, Indonesia dan Belanda sepakat untuk bertemu dan berunding. 10 sampai 15 November 1946, perundingan resmi dilaksanakan di Linggarjati. Setelah perdebatan panjang, akhirnya pada 15 November 1946 dicapai kesepakatan. Hasil perundingan ini baru disahkan secara resmi pada 25 Maret 1947. Nah, kenapa itu bisa dinamakan Linggarjati? Karena itu terlaksana pada di desa Linggarjati di sebuah kota bernama Cirebon. Bagaimana nih akhir dari perundingan Linggarjati? Nah, akhirnya Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yang meliputi Jawa, Madura, dan Sumatera. Indonesia dan Belanda akan bekerja sama membentuk negara Republik Indonesia Serikat, RIS. RIS nantinya akan bergabung dalam Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai kepala Uni. Akan ada kerjasama di bidang ekonomi dan militer antara Indonesia dan Belanda. Nilai perjuangan tokoh dalam perundingan Linggarjati yaitu diplomasi dan kebijaksanaan, menunjukkan perjuangan tidak selalu lewat senjata, tetapi juga bisa melewati meja perundingan. Nah, yang kedua ada semangat rela berkorban. Para pahlawan zaman dahulu menerima hasil perundingan meskipun belum ideal demi mencegah perang yang lebih besar. Yang ketiga ada persatuan dan nasionalisme. Para tokoh tetap memperjuangkan kepentingan rakyat Indonesia agar dunia internasional tahu bahwa Indonesia sudah merdeka. Nah, yang keempat, ada pantang menyerah. Walaupun Belanda sering melanggar perjanjian, Indonesia terus mencari cara untuk mempertahankan kemerdekaan agar Indonesia bisa berdiri dalam kakinya sendiri. Perundingan Linggarjati adalah bukti bahwa perjuangan sebuah bangsa tidak hanya dilakukan dengan senjata saja, tapi juga bisa dilewat oleh perundingan dan pembahasan secara baik-baik. Meski hasilnya tidak sepenuhnya memuaskan, perundingan ini menunjukkan betapa pentingnya diplomasi dalam mempertahankan sebuah kemerdekaan.
Ada pula dampak dan beberapa kontroversi yang terjadi pada Indonesia pada saat itu. Meskipun terlihat sebagai kemenangan diplomasi, hasil perundingan ini juga menuai banyak kontroversi dari beberapa masyarakat Indonesia. Banyak tokoh dan kelompok Indonesia yang tidak setuju dengan perundingan atau hasil ini karena dianggap terlalu mengalah kepada pihak Belanda yang membuat rakyat Indonesia banyak merasa diremehkan. Tidak lama setelah menandatangani itu, Belanda justru melanggar kesepakatan dan melancarkan agresi militer pertama terhadap Indonesia pada Juli 1947. Perundingan ini juga membuat jembatan kepada perundingan selanjutnya seperti perundingan Renville dan perundingan konferensi meja bundar. Mengenai perundingan Linggarjati, sebuah peristiwa bersejarah yang menjadi salah satu tonggak perjuangan diplomasi bangsa Indonesia. Melalui perundingan ini, Republik Indonesia berhasil memperoleh pengakuan de facto dari Belanda. Walaupun hasil perundingan ini menimbulkan pro dan kontra, terutama karena dianggap lebih menguntungkan Belanda, kita tidak bisa menutup mata bahwa Linggarjati adalah bukti nyata bahwa perjuangan bangsa Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pertempuran bersenjata, tetapi juga melalui diplomasi dan negosiasi di meja perundingan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari perjuangan para pahlawan bangsa dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya dan Arya Gema Anugrah dan Muhammad Dafar Delio pamit undur diri. Sekian, terima kasih.